Halo semuanya, selamat datang di ulasan visual kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar krusial, yaitu cetak biru praktis buat bertahan dan bahkan berkembang di tengah ekonomi yang lagi penuh ketidakpastian. Kita bakal bedah tuntas 7 pekerjaan sampingan atau side hustle yang bakal sangat relevan menuju ekonomi tahun 2026. Yuk, langsung aja kita mulai. 17.400. Coba bayangin sebentar. Angka ini bukan sekedar angka acak di layar ya. Ini adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang belakangan ini bikin kita semua cukup kaget. Situasi makroekonomi kita saat ini emang lagi penuh tekanan banget. Dan efek dominonya pasti kerasa di mana-mana, mulai dari bensin yang makin mahal sampai ongkos kirim yang membengkak. Bisa dibilang kita lagi ngerasain yang namanya ekonomi krisis ganda atau double damage. Maksudnya gimana? Gini, di satu sisi, harga pokok penjualan buat bisnis itu meroket naik. Tapi di sisi lain, konsumen justru lagi nahan dompet mereka. Orang-orang yang biasanya gampang aja ngeluarin 60.000 buat segelas kopi, sekarang pasti nyari alternatif yang jauh lebih murah. Berasa banget kan jepitannya? Di hadapan krisis kayak gini, pilihan kita sebenarnya sangat biner, cuma dua. Kita bisa aja terus-terusan ngeluh, nyalahin keadaan geopolitik, atau nyalahin nilai tukar yang jelas-jelas di luar kendali kita. Atau, nah ini dia, kita pilih opsi kedua, mulai grinding, mulai gerak, dan benar-benar ciptain sumber pendapatan baru. Kita harus pasang sabuk pengaman dan mastiin waktu yang kita punya itu super produktif. Kabar baiknya, peluang itu sangat terjangkau kok. Kita punya kriteria dasar yang super praktis buat ketujuh pekerjaan sampingan yang bakal kita bahas ini. Anda nggak butuh modal bikin studio mewah. Anda cuma butuh smartphone, koneksi internet, bisa dikerjain sambil rebahan di rumah, modalnya nyaris nol, dan cuma menuntut sekitar 4 jam waktu luang sehari. Siapa aja dari karyawan kantoran sampai yang punya bisnis kecil pasti bisa manfaatin ini. Oke, kita masuk ke tingkat 1. Para kurator dan pemotong video. Ini adalah peluang dengan hambatan yang sangat rendah, tapi volumenya luar biasa tinggi. Pekerjaan pertama di tingkat ini adalah jadi seorang clipper atau pemotong video. Ini tuh tren yang masif banget dari Amerika dan sekarang udah muabah di seluruh dunia. Kenapa? Karena kreator yang bikin podcast panjang itu makin menjamur, dan mereka butuh banget orang yang bisa mendistribusikan konten mereka jadi video-video pendek vertikal. Nah, Anda bisa ngambil peran ini sebagai jembatan distribusinya. Alur kerjanya itu brilian dan simpel banget. Anda nggak perlu ngedit manual dan buang-buang waktu. Rahasianya, pakai AI kayak Gemini dulu. Anda tinggal minta Gemini buat nyari 10 stempel waktu atau timestamps paling potensial viral dari video panjang itu. Setelah dapat momennya, baru deh potong pakai aplikasi kayak Opus Clip atau CapCut. Terakhir, tinggal monetisasi. Platform kreator kayak link.id bakal ngebayar Anda berdasarkan jumlah tayangan yang sukses Anda kumpulkan. Pekerjaan kedua adalah kurator konten. Kalau misal Anda ngerasa, males ngedit video nih, yaudah pakai teks aja. Anda bertugas mendaur ulang informasi yang bernilai. Contohnya, rangkum 5 pelajaran penting dari podcast hari ini jadi sebuah utas di Threads, X, atau LinkedIn. Kuncinya ada di sini. Di bagian paling bawah tulisan Anda, selipin tautan afiliasi buat produk digital yang relevan, kayak template keuangan. Usahanya minimal banget, tapi potensinya bisa dengan gampang ngasih 5-10 juta rupiah. Lanjut ke tingkat 2, penjual konten mentah. Di sini kita fokus pada konversi e-commerce tanpa polesan. Di dunia TikTok afiliasi, ada satu fakta menarik yang sering bikin orang heran. Semakin tidak dipoles, semakin orang percaya bahwa itu nyata. Bener banget. Iklan yang terlalu rapi dan kelewat sinematik justru bikin audiens skeptis. Konten yang raw, mentah, dan apa adanya itu malah jauh lebih jago ngeyakinin orang buat beli. Jadi lupakan dulu soal beli perlengkapan kamera mahal atau lighting studio. Mekanismenya luar biasa gampang. Cukup beli barang yang emang udah Anda butuhin di rumah, entah itu mic, sofa, atau sekedar setrika baju. Terus bikin deh ulasan atau video unboxing yang benar-benar otentik. Sematkan tautan keranjang kuning atau orange di video Anda. Sistem cookie dari aplikasi bakal ngelacak setiap kliknya. Ngasih Anda komisi pasif berkali-kali. Percaya deh, banyak afiliator pemula yang sekarang gampang banget ngantongin penghasilan setara UMR Jakarta. Bahkan yang konsisten bisa tembus ratusan juta. Sekarang kita naik kelas ke tingkat 3, pembangun sistem. Ini buat Anda yang cari daya ungkit tinggi lewat operasional backend berbasis AI. Pekerjaan keempat ini namanya Ghost Producer atau produser bayangan.
Konsepnya itu layaknya manajemen talenta modern. Kalau Anda ngerti cara bikin produk digital, nyusun funnel penjualan, dan jalanin iklan, Anda nggak usah capek-capek tampil di depan kamera. Bangun aja sistem pendapatannya di belakang layar, terus tawarin sistem plug and play ini ke kreator yang udah punya audiens. Kreatornya cuma perlu posting, dan kalian tinggal bagi hasil keuntungan. Ini model bisnis yang sangat scalable, alias gampang banget dikembangkan. Kelima, cobalah buka agensi AI. Dengerin ya, sekarang ini jutaan UMKM sadar kalau AI itu penting, tapi mereka benar-benar buta gimana cara pakainya di dunia nyata. Anda bisa jadi jembatan buat masalah mereka. Pelajari aja cara kerja ChatGPT atau Cloud dari YouTube, terus tawarkan jasa konsultasi buat nerapin AI ke dalam database karyawan atau sistem CRM mereka. Keterampilan integrasi kayak gini tuh lagi dicari banget. Satu proyek aja potensinya bisa nyentuh 20-30 juta rupiah. Pekerjaan keenam, kreator perangkat lunak. Mungkin Anda mikir, waduh saya kan nggak bisa coding. Tenang aja, Anda emang nggak perlu bisa. Anda cukup ngasih prompt atau perintah instruksi yang detail ke AI kayak Cloud buat nulisin kodenya. Anda bisa bikin aplikasi hyper niche kayak pelacak kebiasaan 30 hari atau pencatat kasir sederhana. Ini tuh penerapan paling sempurna dari prinsip buat sekali, jual selamanya. Tinggal jual aja aplikasi ini lewat pautan profil di media sosial Anda. Terakhir, kita masuk ke tingkat 4, pembangun kepercayaan. Ini adalah permainan jangka panjang untuk membangun ekuitas merek yang berlipat ganda. 7 jam. Coba ingat baik-baik angka ini. Berdasarkan studi, ternyata butuh sekitar 7 jam waktu tatap muka buat benar-benar ngalahin rasa skeptis alami manusia dan ngebangun kepercayaan yang solid. Ini alasan utama kenapa di tengah gempuran video pendek, konten horizontal yang berdurasi panjang itu tetap jadi rajanya. Coba kita bandingin di sini. Konten vertikal itu emang jago ngasih tayangan yang cepat dan instan, tapi biasanya orang cuma scroll setelah 10 detik. Tingkat kepercayaan yang terbangun rendah banget. Sebaliknya, konten horizontal itu ngasih ruang buat kita ngobrol mendalam selama 5-10 menit. Audiens bakal ngerasa kayak lagi duduk bareng sama Anda. Interaksi inilah yang nyiptain loyalitas luar biasa dan ngebangun ekuitas merek Anda secara eksponensial. Makanya, punya channel YouTube yang fokus di format panjang tetap jadi salah satu strategi paling menguntungkan. Tapi ingat, ini maraton ya, bukan sprint. Gimana cara mulainya? Pertama, pilih niche yang benar-benar sesuai sama keahlian atau minat Anda. Kedua, ini butuh mental baja. Anda harus komitmen penuh buat bikin 100 video berdurasi panjang. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, Anda harus tutup mata dari jumlah tayangan di awal-awal. Beneran, abaikin aja kalau views-nya masih sepi. Memang bikin frustrasi, tapi konsistensi 100 video adalah jalan ninja yang udah terbukti buat mecahin algoritma dan ngebangun aset digital yang kuat. Oke, kita sampai di kesimpulan, pragmatisme yang dapat ditindaklanjuti. Gimana caranya bertransisi dengan aman ke ekonomi baru Anda? Tolong dengerin nasihat krusial ini baik-baik ya. Jangan pernah, sekali lagi, jangan langsung resign dari pekerjaan tetap 9/5 Anda. Tetap kenakan sabuk pengaman finansial Anda di tengah ekonomi yang lagi nggak pasti ini. Daripada nekat lompat tanpa jaring pengaman, lebih baik dedikasikan 4 jam waktu luang Anda setiap hari secara konsisten. Kembangkan pekerjaan sampingan ini pelan-pelan dan aman, sampai pendapatan Anda di sana benar-benar stabil, terukur, dan bisa diandalkan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan menantang buat Anda. 4 jam waktu luang Anda hari ini mau dipakai buat apa? Apakah cuma bakal dihabiskan buat rebahan, bersantai, dan scrolling tanpa arah? Ataukah Anda siap buat berhenti nyalain keadaan dan mulai ngambil tindakan nyata buat ngebangun aset masa depan Anda? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Mulailah hari ini, manfaatin aja apa yang ada tanpa perlu modal gede. Terima kasih udah nemenin saya di ulasan visual kali ini. Sampai jumpa di pembahasan menarik kita selanjutnya.